Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang hidup hemat dan disiplin waktu. Hemat artinya tidak boros atau tidak berlebih-lebihan. Hidup hemat berarti bersikap atau berperilaku tidak boros. Hidup hemat bukan berarti kita harus hidup pelit ya. Orang yang hidup hemat akan mempergunakan sesuatu dengan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Pepatah mengatakan, hemat pangkal kaya. Artinya adalah orang yang berperilaku hemat bisa beruntung di kemudian hari. Banyak sekali hal yang dapat kita hemat dalam menggunakannya. Misalnya, hemat air, listrik, uang, waktu, dan kertas. Air sangat dibutuhkan oleh manusia. Air digunakan manusia untuk minum, memasak, mandi, cuci, dan kakus. Air di lingkungan sekitar sangat terbatas jumlahnya. Air harus dihemat penggunaannya, terlebih saat musim kemarau tiba. Saat musim kemarau, debit air dalam tanah menurun. Sumber mata air, sungai, dan danau mengalami kekeringan dan menyusut airnya. Kekeringan sangat berdampak bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Banyak hewan dan tumbuhan mati akibat kekurangan air. Apabila air menjadi langka, kita akan kesulitan mendapatkan air bersih. Air pun menjadi mahal harganya. Akibatnya, biaya yang harus dikeluarkan semakin banyak dan meningkat. Oleh karena itu, hematlah penggunaan air sedini mungkin. Air jangan dibuang-buang percuma. Gunakan air untuk hal-hal yang penting saja ya, Nak. Listrik dimanfaatkan manusia untuk menyalakan lampu dan penerangan, juga untuk menyalakan alat elektronik, misalnya televisi, kulkas, dan setrika. Semakin besar penggunaan listrik, maka semakin besar biaya yang harus dibayarkan. Sumber daya listrik pun terbatas. Itulah sebabnya listrik harus dihemat. Gunakan listrik untuk hal-hal yang penting saja, misalnya untuk menerangi saat belajar. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya membeli barang dan membayar jasa. Uang didapat dengan cara bekerja. Setiap hari, orang tua kita bekerja memanting tulang guna mendapatkan uang demi keluarga. Uang yang didapat orang tua lalu digunakan untuk membeli makanan, membeli minuman, membayar sewa rumah, membayar ongkos transportasi, membeli baju, membayar biaya sekolah, dan sebagainya. Untuk itu, uang jangan dihambur-hamburkan ya, Nak. Janganlah berperilaku boros dan foya-foya. Hargai jerih payah orang tua kita dan usaha mereka dalam mencari uang. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Ustazah Alfi. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh bertanya di nomornya Ustazah Alfi ya, Nak. Untuk tugasnya sudah ada di layar. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.